Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Dalam kajian kita yang lalu kita bicarakan tentang berpemali. Di antara hal-hal yang menjadi kebiasaan di antara masyarakat kita, ada dua hal yang salah satunya dilarang untuk diteruskan, yang lainnya dibenarkan untuk diteruskan. Yang mana yang dilarang yaitu berpemali. Sementara yang dibenarkan untuk diteruskan ialah bersempana. Masyarakat kita ada mewarisi kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan dari nenek moyang. Termasuk adanya mensakralkan tanggal 1 Muharram yang berlebihan. Kalau dalam Al-Quran bahwa bulan-bulan haram itu diantaranya Muharram, yang dipantangkan ialah melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Tetapi ada di antara masyarakat kita yang berlebihan sampai melarang keluar dari rumah, memantangkan atau mempamalikan untuk melakukan sesuatu kegiatan, apalagi kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan keluarga, umpamanya baca doa, syukuran, menikahkan anaknya. Dan kalau saja dikatakan bahwa 1 Muharram dan hari yang sama dengan 1 Muharram itu selama 1 tahun adalah nakasa, itu bagi orang musyrik, bagi orang kafir. Tetapi bagi kita umat Islam justru sebaliknya, itu adalah hari berkah. Sehingga sangat baik untuk melakukan kegiatan yang bersifat positif. Makanya saya berikan apresiasi terhadap keluarga yang kita nikahkan tiap hari di sini pada hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu terbitnya Muharram. Sementara di antara kepercayaan masyarakat itu bukan hanya 1 Muharram saja yang nakhas, tetapi semua hari yang sama dengan 1 Muharram itu. Tahun ini 1 Muharram jatuh pada hari Rabu,
dan ada di antara keluarga di sini yang melaksanakan pernikahan. Yang saya nikahkan dulu itu pada hari Rabu. Pada hari Rabu berikutnya, pelantikan Profesor Dr. Muammar Bakri LCMA, alumni kita yang masuk di sini pada tahun 86 sampai 93, angkatan kedua Idadiyah, sama dengan kepala kantor Kemenak baru. Dr. Jamaluddin itu juga angkatan kedua. Justru itu adalah cetakan dari kampus yang peletakan batu pertamanya adalah tanggal 1 Muharram. Kena pula hari Jumat, di tempat yang oleh sebagian masyarakat dikatakan tempat yang angker, makara ujung selatan pondoknya itu, dan di situ ada satu pohon namanya pos sampi. Lalu peletakan batu pertama dulu di situ, sehingga ada di antara masyarakat yang percaya tentang nakasa itu mengatakan, jagai, tiap tahun nanti itu akan ada korbannya. Tiap tahun ada korbannya. Tugas tahu kena cerak. Alhamdulillah, yang kejadian tiap tahun memotong kurban apabila Idul Adha. Jadi bukan tiap tahun ada korbannya, tiap tahun ada kurbannya. Ya, tiap tahun ada kurbannya. Itu dulu kita lakukan peletakan batu pertama itu pada hari Jumat pula, hari angker pula, hari keramat pula, untuk melakukan keburukan. Tapi kalau kebaikan, justru amal-amal dianjurkan hari Jumat memperbanyak doa, memperbanyak salawat Nabi, membaca suratul Kahfi. Kalau kebaikan, memperbanyak sedekah, zikir-zikir, apalagi pada sore hari Jumatnya itu untuk zikir-zikir. Kita lakukan dulu itu untuk memupus kepercayaan yang tidak benar itu, bahwa 1 Muharram justru adalah hari berkah buat kita umat Islam. Yes, itu adalah hari nakas sebagai orang kafir, bagi orang musyrik. Tapi buat kita sebaliknya. Nah itulah justru sudah berapa banyak doktor yang dicetak keluaran dari situ. S3, sudah berapa banyak S2, apalagi S1. Ya. Berapa banyak. Di antaranya ini, Muammar Bakri ini, selesai ditondrongi, berangkat ke Mesir. Dan waktu berada di sini, dia juga sempat tahfidz, sempat menyelesaikan hafalan Qur'annya, baru berangkat. Dapat LC di Mesir, kembali
melanjutkan S2-nya di Makassar, kemudian S3-nya di Jakarta. Lalu saya juga yang menikahkannya. Nah, hari Rabu yang lalu, waktu kedatangan Pak JK itu, justru Pak JK tujuan utamanya itu menghadiri pelantikan sebagai Rektor Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Lalu beliau mau pula berkunjung ke Mangkoso. Jadi sehari sebelumnya itu ada informasi sampai kepada saya bahwa apakah Gurupta mau ke Makassar menghadiri acara pelantikan Muammar Bakri ini sebagai rektor. Kalau Gurupta mau ke Makassar, Pak JK mau sama-sama Gurupta ke Mangkoso, mau satu mobil. Itu informasinya. Saya katakan saya belum tentukan itu, karena kalau mau ke Mangkoso, biar di Mangkoso saja saya tunggu. Ya, tetapi ini adalah alumni kita yang berprestasi seperti itu, kemudian melihat orang yang bertanda tangan di situ, saya merasa nggak enak kalau tidak ke Makassar. Sehingga tempoh hari itu, ya, selesai salat subuh, siap-siap berangkat Makassar. Alhamdulillah bisa dapat jam 9 di Makassar. Acara dimulai. Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama workshop universitas ini. Selesai itu, terus saya dibimbing menuju mobilnya Pak JK. Beliau naik lewat pintu kiri, saya naik lewat pintu kanan. Duduklah di tengah berdua. Cerita macam-macam di jalan. Dari Makassar sampai ke Mangkoso, kalian sambut di sini. Berakhir dengan ziarah kubur itu. Tahu ya, nanti kalian lihat berkah ketika kalian sudah tinggalkan pesantren, ketika telah selesai. Ini kepala seksi haji kantor Kemenak Pangkep sekarang ini, itu alumni kita. Itu yang jadi ketua kloter Pangkep haji tahun ini. Namanya Samuin. Saya sendiri tidak ingat bahwa dia angkatan keberapa dia. Ketika mau berangkat tinggalkan rumahnya di Sandrebo, Bone, ayahnya mengatakan apa? Ayahnya mengatakan, mana-mana itu bo ngereko-reko kumatu pole Mangkoso di kumacaji imah ki kampung. Madai kalau kamu nanti kembali dari Mangkoso bisa jadi imam di kampung. Itu target orang tuanya. Alhamdulillah. Selesai di sini. Ternyata ya dia terangkat jadi PNS, kemudian jadi kepala KUA, maka manca jero pegawai mangi setelah jadi kepala KUA sudah jadi ya, bosnya imam-imam. Ya, kemudian terangkat menjadi kepala seksi haji di Bangkok, dan tahun ini ditunjuk sebagai ketua kloter. Sempat datang ke hotel saya waktu di Tanah Suci atau di Mekah.
Contohnya berkah. Coba Muammar ini, pertama diangkat jadi dosen, lalu diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar yang dulunya IAIN. Lalu kemudian diangkat jadi imam besar Masjid Al-Markas Makassar. Lalu kemudian diangkat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hari Rabu yang lalu itu diangkat sebagai rektor. Saya nikahkan dulu itu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Karena saya tanya, ini mau nikah pakai bahasa apa? Ada orang tulis itu mengatakan Arab. Oke. Nikah bahasa Arab. Tadi malam datang ke rumah. Saya selesai kembali dari pengajian. Ya. Jam 9:15 datang bersama istrinya. Ya, istrinya juga alumni di sini. Memang pas itu kalau sama-sama alumni, karena ada persamaan jalan pemikiran. Itu yang sulit itu kalau suami istri tidak sama jalan pemikirannya. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, selalu garuk kepala itu. Ya. Ya, tadi malam membawa undangan untuk pernikahan putrinya nanti tanggal 27. Bulan belakang. Saya lihat-lihat sepertinya 27 itu adalah 12 Rabiul Awal. Inti daripada pengajian kita yang lalu ialah berpemali itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Berpemali itulah syirik. Nah, syirik ini dosa yang terbesar. Syirik tidak berampunkan dengan amalan-amalan apapun juga, hanya berampunkan dengan tobat dan istighfar, menghentikan perbuatan itu selama-lamanya. Bahayanya. Kemudian tahu siapa yang banyak pemalinya pasti sempit rezekinya. Kenapa? Karena dia sendiri batasi itu. Batasi rezekinya dengan pemali. Umpamanya, bagaimana kalau anak kita dinikahkan pada hari Rabu? Tunggu dulu. Bukankah itu satu Muharram? Iya. Oh, ya. Nakas. Bagaimana kalau hari Kamis? Oh, itu matinya kakeknya. Tidak boleh. Kembali lagi tuh. Bagaimana kalau hari Selasa? Salah-salang itu. Salah-salang. Ya, tidak baik. Jadi bagaimana kalau hari Senin? Rapor-rapor naik. Ada lagi setelah rapor-rapor naik. Jadi semakin banyak hari dia buat pemali, semakin dia batasi di situ, karena tidak ada gerakan di situ. Jadi dia sendiri membatasi rezeki yang disiapkan Allah kepadanya. Apakah bukan ini suatu perbuatan bodoh? Tuhan menyiapkan kepada kita itu 7 hari. 7 hari.
untuk berbuat kebaikan, 7 hari untuk mencari rezeki. Jangan kita batasi rezeki yang disiapkan Allah kepada kita. Lalu ya ada disampaikan oleh baginda bahwa siapa yang takut dari pemali, coba baca doanya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. La ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali semuanya di tangan Allah. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Jalanku Ahmad. Jadi terbukti betul bahwa Muharram ini adalah hari berkah. Hari berkah. Coba yang datang ke pesantren kita berkunjung, ya, yang wakil presiden ada, yang menteri, berbagai menteri gantian, yang namanya bupati gantian, apalagi bupati baru, boleh dikatakan hampir setiap kegiatan kita dia hadir. Tentu ini semua menunjukkan berkah. Di mana rezeki macam-macam yang mendatangi kita, Masya Allah. Termasuk itu rumah wakaf yang di Jakarta, yang dijadikan sebagai kantor perwakilan pondok pesantren Dede Imam Koso di wilayah Jabodetabek. Wah, hebatnya. Ya, itu di Jakarta. Yang harganya senilai 7M. Nah, ini ada lagi diminta, ya, apa namanya, rombongan pramuka baru kalau berangkat ke sana akan mondok di situ karena dekat dengan tempat pramuka. Itu semua tidak lepas dari berkah. Lalu di sisi lain, yang saya katakan, tradisi yang dibenarkan untuk diteruskan ialah sempana. Sempana, tafaul dalam bahasa Arab.
Tafa'ul ini ada juga kita lihat pada bulan Muharram, yaitu pada Asyura. Di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah di mana beliau mengatakan, Rasulullah, man ausa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura Allahu alaihi sa'ira sanatihi man ausa'a, siapa yang melonggarkan belanja ala iyalihi wa ahlihi, untuk anak istrinya atau untuk keluarganya, yauma Asyura, pada hari Asyura, Allahu alaihi Allah melonggarkan rezekinya sa'ira sanatihi, sepanjang tahunnya. Allahu alaihi sa'ira sanati, Allah melonggarkan rezekinya sepanjang tahunnya. Nah, ini contoh yang namanya sempana, senu-senuan. Di mana Nabi ternyata senang bersempana.
Coba berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas mengatakan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafa'ula, yuhibbu at-tafa'ula. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk bersempana. Nafoji masenu-senuan. Nah, apa itu masenu-senuan? Nah, itu pertanyaan. Apa itu masenu-senuan? Apa itu bersempana? Apa itu tafa'ul? Di mana di hadis Anas ini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafa'ula, senang untuk bersempana. Sempana itu adalah doa dalam bentuk simbol-simbol. Doa dalam bentuk simbol-simbol. Itu sempana. Jadi kita umat Islam tahu kita itu mempunyai dua jenis doa. Kita mempunyai dua jenis doa. Pertama, doa dalam bentuk kata-kata. Itulah yang kita hafal baik dalam salat maupun di luar salat. Ini yang umum. Yang kedua, doa dalam bentuk simbol-simbol. Itulah sempana. Doa dalam bentuk simbol-simbol. Di sini dikatakan oleh Anas bahwa baginda Rasulullah senang untuk itu. Nah, apa buktinya? Besok kita lanjutkan. Insyaallah. La taqulna li syai'in fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.